Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Saiful selaku dosen pengampu mata kuliah digital marketing dan saya banggakan rekan-rekan yang kelak bakal menonton penyampaian materi dari kelompok 4. Sebelum itu, mungkin kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai email marketing. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adit, dan yang kedua ada Hildansyah, lalu yang ketiga ada Inovan, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Wildan. Oke, berarti langsung masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar email marketing. Yang pertama yaitu ada definisi email marketing. Menurut buku The Art of Digital Marketing, Dodson 2016, definisi email marketing terbagi menjadi dua, yaitu definisi formal dan informal. Definisi formal sendiri eh, berarti proses yang terstruktur dan sistematis yang merupakan salah satu saluran paling sukses untuk menyampaikan komunikasi pemasaran yang sangat relevan kepada pelanggan yang ditargetkan. Dan yang informal yaitu eh, email marketing ini berarti kepuasan kotak masuk instan. Jadi, email marketing adalah strategi pemasaran digital yang melibatkan penggunaan email untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada pelanggan atau calon pelanggan. Tujuan utama email marketing adalah untuk membangun hubungan dengan audiens target, meningkatkan kesadaran merek, dan mendorong konversi seperti pembelian atau langganan. Jadi next. Yang kedua yaitu ada peran email marketing dalam digital marketing. Dalam era digital saat ini, email marketing menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling efektif dan efisien. Dengan kemampuan untuk mempersonalisasi komunikasi dan menjangkau audiens secara langsung, email marketing memainkan peran penting dalam membangun hubungan pelanggan dan meningkatkan konversi. Dalam konteks digital marketing, email marketing tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan, sehingga memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Dan email marketing memiliki peran penting dalam strategi digital marketing karena beberapa alasan, yaitu yang pertama pengembangan hubungan pelanggan. Email marketing membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui komunikasi yang personal dan relevan. Dan yang kedua yaitu peningkatan konversi. Email marketing efektif dalam mendorong konversi seperti pembelian atau langganan dengan mengirimkan promosi seperti diskon dan atau penawaran spesial. Dan yang ketiga yaitu biaya yang efisien. Dibandingkan dengan metode pemasaran lainnya, email marketing ini relatif relatif murah dengan memberikan eh, eh, dampak yang cukup positif jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Dan yang keempat yaitu pengukuran dan analisis. Email marketing ini memungkinkan pelacakan yang akurat terhadap respons pelanggan, seperti tingkat buka, klik, dan konversi. Bisa di next. Dan yang ketiga yaitu ada manfaat email marketing bagi bisnis. Dalam era digital saat ini, email marketing telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling efektif dan efisien bagi bisnis. Dengan kemampuan untuk mempersonalisasi komunikasi dan menjangkau audiens secara langsung, email marketing menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi bisnis. Dan berikut adalah beberapa manfaat email marketing bagi bisnis. Yang pertama yaitu biaya yang efisien. Email marketing relatif murah dibandingkan dengan metode pemasaran lainnya, memberikan return of investment yang tinggi jika dilakukan dengan benar. Yang kedua yaitu personalisasi. Email marketing ini memungkinkan pengiriman pesan yang sesuai dengan preferensi pelanggan, meningkatkan keterlibatan dan konversi. Dan yang ketiga yaitu pengukuran dan analisis.
Hasil kampanye email marketing dapat dilacak secara akurat, memberikan wawasan berharga untuk perbaikan strategi pemasaran di masa depan. Yang keempat, membangun hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui komunikasi yang relevan dan teratur. Dan yang kelima, email marketing efektif. Maaf, yang kelima yaitu peningkatan konversi. Email marketing efektif dalam mendorong konversi seperti pembelian atau langganan melalui promosi dan penawaran khusus. Bisa di next. Oke, baik. Mungkin untuk yang selanjutnya ada struktur dan pola email marketing proses. Saya akan jelaskan lagi definisi dari email marketing itu apa sih. Jadi, email marketing adalah strategi pemasaran digital yang menggunakan email untuk membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta mendorong konversi. Proses email marketing ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu ada pengumpulan data, penyusunan desain konten, dan optimalisasi sosial, email pengiriman dan pengujian dan analisis dan optimasi optima optimisasi kampanye. Untuk yang data pengumpulan ini terdapat tahapan pertama dalam email marketing adalah mengumpulkan dan mengelola daftar email secara efektif agar kampanye lebih terarah dan menghasilkan return on investment yang tinggi. Untuk langkah-langkahnya ada membangun daftar email atau list building, yaitu menggunakan formulir OPT-in di situs web, blog, atau landing page. Menawarkan lead magnet seperti e-book, webinar, atau diskon eksklusif. Dan juga memanfaatkan sosial media dan iklan berbayar untuk menarik subscriber baru. Dan yang kedua ada segmentasi daftar email, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, usia, lokasi, gender, dan juga behavioral data seperti interaksi sebelumnya dengan email, dan ada life cycle stake, yaitu ada prospek baru, pelanggan aktif, pelanggan lama, dan untuk yang terakhir ada interest based segmentation, yaitu kategori produk yang diminati. Dan juga ada manajemen data dan kebersihan list hygiene, yaitu menghapus email yang tidak aktif atau bounce, menghindari pembelian list email yang tidak relevan, mematuhi aturan seperti GDPR, General Data Protection Regulation, atau CAN spam. Untuk yang kedua ada penyusunan desain konten dan optimalisasi email. Nah, tahap ini tuh berfokus pada pembuatan email yang menarik, informatif, dan memiliki elemen visual serta struktur yang memaksimalkan engagement. Langkah-langkahnya ada menentukan jenis email. Nah, menentukan jenis email ini ada beberapa jenisnya, yaitu ada transaction emails, yaitu memiliki arti konfirmasi pesanan, pengiriman, atau notifikasi akun. Ada promotional emails, yaitu diskon, peluncuran produk, atau kampanye khusus. Dan juga ada newsletter emails, yaitu berita terbaru, tips, dan informasi edukatif. Dan yang terakhir ada drip campaigns, yaitu rangkaian email otomatis untuk nurturing leads. Dan yang kedua ada pembuatan konten email yang memiliki subjek email yang menarik seperti singkat, maksimal 50 karakter, dan memicu rasa penasaran. Dan menghindari kata-kata yang berisiko termasuk spam, contoh gratis atau promo besar. Dan ada body email yang relevan dan persuasif, menyediakan nilai bagi pembaca, contoh solusi atas masalah mereka, gunakan storytelling untuk membangun koneksi emosional, dan bisa juga call to action atau CTA yang jelas. Contoh, beli sekarang, download ebook, atau daftar webinar gratis. Nah, untuk yang ketiga ada optimalisasi desain dan responsivitas, yaitu dengan menggunakan desain mobile friendly agar email mudah dibaca di berbagai perangkat, dan juga menggunakan gambar berkualitas ringan dan HTML yang bersih untuk mencegah email masuk ke spam. Dan juga yang terakhir adalah memastikan tata letak mudah dinavigasi dengan CTA yang menonjol. Untuk yang ketiga ada eh, email pengiriman dan pengujian. Setelah email dirancang, tahap berikutnya adalah memastikan email terkirim dengan baik dan dioptimalkan untuk open rate dan engagement tinggi. Dan langkah-langkahnya ada memilih email service provider ISP yang tepat, menggunakan ISP seperti Mailchimp, HubSpot, ConvertKit, atau Sendinblue, dan memastikan ISP memiliki fitur automation, analitik, dan A/B testing. Nah, A/B testing untuk meningkatkan
efektivitas, yaitu dengan menguji beberapa versi email dengan perbedaan kecil, contoh subjek email, desain CTA, atau waktu pengiriman. Dan juga ada menganalisis metrik performa untuk memilih versi terbaik. Dan yang ketiga ada menentukan waktu pengiriman optimal. Berdasarkan data, email umumnya lebih efektif dikirim pada hari kerja seperti Selasa sampai Kamis dengan jam optimal jam 8 sampai jam 11 pagi atau jam 5 sampai jam 8 malam. Hindari hari Senin, banyak email masuk dan akhir pekan interaksinya biasanya lebih rendah. Dan menghindari filter spam, yaitu diharuskan untuk menghindari penggunaan kata-kata yang sering dianggap sebagai spam. Gunakan double opt-in untuk memastikan pelanggan yang benar-benar tertarik. Pastikan domain pengirim terpercaya dan memiliki rekam jejak pengiriman yang baik. Untuk yang terakhir ada analisis dan optimisasi kampanye. Nah, tahap terakhir ini adalah mengevaluasi kinerja email marketing dengan menganalisis data dan melakukan perbaikan untuk kampanye berikutnya. Langkah-langkahnya ada menganalisis KPI utama, seperti open rate, persentase email yang dibuka, click-through rate, CTR, persentase penerima yang mengklik tautan dalam email, ada conversion rate, seperti pelanggan, persentase pelanggan yang melakukan tindakan yang diinginkan, contoh membeli produk. Dan ada bounce rate, persentase email yang gagal terkirim, ada unsubscribe rate, ada yang yang memiliki arti persentase pelanggan yang berhenti berlangganan, dan juga ada nomor dua menggunakan data untuk optimalisasi. Jika open rate rendah, itu dengan memperbaiki subjek email dan pengaturan pengiriman. Atau jika CTR rendah, itu kita juga bisa dengan mengubah desain dan penempatan CTA. Dan jika unsubscribe rate tinggi, nah itu kita harus pastikan frekuensi pengiriman tidak berlebihan dan kontennya relevan. Untuk yang ketiga ada menerapkan otomasi dan retargeting, yaitu menggunakan email automation untuk mengirim email secara otomatis berdasarkan pelaku pelanggan. Ada retargeting untuk mengirim email follow up kepada pelanggan yang membuka email tapi belum melakukan tindakan. Boleh di next. Oke, mungkin eh, selanjutnya adalah ada semacam pola dari email marketing yang efektif. Nah, pada dalam buku Digital Marketing Excellence, Dave Cevey menekankan strategi RACE framework untuk email marketing. Yang pertama ada reach, yaitu menjangkau audiens baru dan meningkatkan daftar email. Kedua, act, atau meningkatkan engagement melalui konten yang relevan. Ada yang ketiga ada convert, mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian atau tindakan tindakan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada engage, yaitu memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui email berkala. Next. Nah, untuk yang ada pada buku The Art of Digital Marketing oleh Landon juga menekankan pendekatan 3E model, yaitu ada initiate, iterate, sama integrate. Ya, yang initiate itu mulai dengan memahami audiens dan membuat strategi email. Kalau iterate itu menggunakan A/B testing dan analisis data untuk meningkatkan performa. Untuk yang terakhir, integrate yaitu menghubungkan email marketing dengan strategi digital lainnya seperti sosial media dan konten marketing. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pentingnya optimasi email marketing. Optimasi email marketing sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat meningkatkan tingkat keterbukaan atau open rate, tingkat klik atau click-through rate, serta tingkat konversi yang lebih tinggi. Tanpa optimasi yang baik, email marketing beresiko menjadi spam dan tidak menarik perhatian penerima. Next slide. Lalu, untuk selanjutnya yaitu strategi optimasi email marketing. Yang pertama yaitu segmentasi daftar email. Segmentasi daftar email memungkinkan pengiriman pesan yang lebih relevan kepada pelanggan berdasarkan preferensi, demografi, dan perilaku mereka. Dengan segmentasi email yang dikirim lebih sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga meningkatkan kemungkinan keterlibatan. Kedua, personalisasi konten. Menggunakan nama penerima dalam subjek atau isi email, serta menyajikan konten yang disesuaikan dengan minat mereka
dapat meningkatkan interaksi. Email yang dipersonalisasi lebih menarik dibandingkan email generik. Ketiga, pembuatan subjek yang menarik. Baris subjek merupakan faktor pertama yang menentukan apakah email akan dibuka atau tidak. Gunakan kata-kata yang menarik, relevan, dan tidak terlalu panjang agar dapat meningkatkan open rate. Lalu yang keempat, desain responsif dan menarik. Desain email harus responsif dan dapat dibuka dengan baik di berbagai perangkat termasuk ponsel. Tata letak yang rapi, penggunaan gambar yang tepat, serta panggilan aksi atau call to action yang jelas akan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Kelima, frekuensi dan waktu pengiriman yang optimal. Mengatur waktu pengiriman email pada saat yang tepat sangat penting agar email tidak tenggelam dalam kotak masuk penerima. Uji coba berbagai jadwal pengiriman untuk menentukan waktu terbaik berdasarkan data analitis. Yang keenam, penyertaan call to action yang jelas. CTA yang jelas dan menonjol dapat meningkatkan peluang pelanggan untuk mengambil tindakan yang diinginkan, seperti mengunjungi situs web, mengunduh e-book, atau melakukan pembelian. Yang ketujuh, penggunaan otomasi email. Menggunakan otomatisasi memungkinkan pengiriman email secara terjadwal atau berbasis tindakan tertentu, seperti ucapan selamat datang bagi pelanggan baru atau pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, analisis dan evaluasi kinerja. Penganalisis metrik email marketing seperti open rate, click-through rate, atau CTA, dan konversi dapat membantu dalam menilai efektivitas kampanye dan menyesuaikan strategi agar lebih optimal. Next slide. Tadi kita sudah masuk terkait strategi. Sekarang kita masuk ke tantangan dalam email marketing. Tantangan pertama yang sering dihadapi yaitu spam dan filter email. Email yang tidak dioptimalkan dengan baik dapat masuk ke folder spam dan tidak dibaca oleh penerima. Yang kedua, menarik perhatian di tengah persaingan. Banyaknya email yang diterima pelanggan setiap hari membuat sulit untuk menonjol. Yang ketiga, mengelola daftar email yang berkualitas. Menjaga daftar email tetap aktif dan bebas dari alamat yang tidak valid merupakan tantangan tersendiri. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kali ini, optimal email marketing langkah penting dalam strategi digital marketing dengan segmentasi yang tepat, personalisasi konten, desain menarik, serta pemilihan waktu pengiriman yang optimal, bisnis dapat meningkatkan efektivitas kampanye email. Selain itu, penggunaan otomatisasi dan analisis data membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, strategi yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi bisnis dalam membangun hubungan dengan pelanggan serta meningkatkan konversi. Oke, next slide. Oke, baik. Selanjutnya mengenai review jurnal yang berjudulkan Configuring the Evolving Role of a woman on the Consumers Information Adoption yang ditulis oleh Uzaman pada tahun 2020. Yang pertama mengenai ringkasan jurnal. Artikel ini membahas dampak elektronik word of mouth pada perilaku konsumen dalam konteks belanja daring, khususnya di Pakistan. Penelitian ini melibatkan 346 responden dan menggunakan structural acquisition modeling untuk menganalisis data. Berikut adalah poin-poin penting dari penelitian. Kredibilitas sumber. Penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas sumber EWAM berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko. Lalu risiko yang dipersepsikan. Terdapat hubungan kuat antara risiko yang dirasakan dan niat
pembelian. Lalu ada demografi responden. Mayoritas responden adalah generasi muda berumur 18 sampai 23 tahun. Metodologi. Penelitian ini menggunakan exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis untuk memvalidasi konstruk. Lalu ada implikasi praktis. Hasil penelitian memberikan wawasan bagi pemasar untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan EWOM. Lalu ada arah penelitian masa depan. Penelitian ini dapat penelitian di masa mendatang disarankan untuk bersifat longitudinal dan mempertimbangkan gender sebagai variabel kontrol untuk memahami pengaruhnya terhadap adopsi informasi. Lalu mengenai tujuan jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana electronic word of mouth mempengaruhi adopsi informasi oleh konsumen dalam konteks belanja daring dengan fokus pada faktor-faktor seperti kredibilitas sumber, persepsi risiko, dan kecenderungan kepercayaan. Lalu mengenai model dan pendekatan penelitian. Model dan pendekatan penelitian dalam studi ini menggunakan structural equation modeling untuk menganalisis data yang diperoleh dari 346 responden. Penelitian ini juga menerapkan exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis untuk memvalidasi konstruk yang digunakan dalam penelitian. Lalu mengenai temuan utama, ada 4. Yang pertama mengenai kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber EWOM memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi risiko, kualitas argumen, dan kecenderungan kepercayaan yang semuanya berkontribusi pada adopsi informasi oleh konsumen. Yang kedua, persepsi risiko. Terdapat hubungan yang kuat antara resiko yang dipersepsikan dan niat pembelian, menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung mengandalkan informasi dari sumber yang dianggap dapat dipercaya. Yang ketiga ada kecenderungan percaya. Kecenderungan percaya terhadap EWAM berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lalu yang keempat ada demografi responden. Responden mayoritas adalah generasi muda yang aktif dalam belanja daring yang menunjukkan relevansi EWAM dalam kelompok usia ini. Lalu mengenai implikasi bagi digital marketing. Yang pertama adalah pentingnya kredibilitas sumber. Pemasar harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui e-bom berasal dari sumber yang kredibel atau sumber yang sangat dapat dipercaya. Lalu yang kedua ada strategi konten yang relevan. Mengingat bahwa persepsi risiko berpengaruh pada keputusan pembelian, pemasaran perlu menciptakan konten yang informatif dan meyakinkan untuk mengurangi kekhawatiran konsumen. Lalu yang ketiga ada targeting generasi muda. Dengan mayoritas responden berasal dari generasi muda yang aktif dalam belanja daring, strategi pemasaran digital harus disesuaikan untuk menarik perhatian kelompok demografis ini menggunakan platform yang mereka gunakan secara efektif. Lalu yang keempat ada interaksi sosial. Mendorong interaksi sosial di platform media sosial dapat meningkatkan kredibilitas informasi. Pemasar harus menciptakan ruang bagi konsumen untuk berbagi pengalaman dan ulasan yang dapat memperkuat pengaruh elektronik word of mouth ini. Pengukuran dan analisis. Menggunakan teknik analisis seperti SEM untuk mengukur efektivitas kampanye dapat membantu pemasar memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi informasi dan perilaku konsumen sehingga strategi dapat disesuaikan secara tepat. Lalu mengenai keunggulan jurnal, yang pertama mengenai metodologi yang kuat. Menggunakan struktur acquisition modeling dan exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis memberikan validitas dan reliabilitas yang tinggi pada hasil penelitian. Lalu yang kedua ada fokus pada electronic word of mouth. Itu meneliti ini memberikan wawasan yang relevan tentang bagaimana EWOM mempengaruhi adopsi informasi oleh konsumen yang sangat penting dalam konteks pemasaran digital ini. Lalu yang ketiga ada relevansi demografis. Dengan fokus pada generasi muda yang aktif dalam belanja daring, penelitian ini menawarkan informasi yang berharga bagi pemasar yang ingin menargetkan kelompok demografis ini secara efektif. Lalu yang keempat ada implikasi praktis.
Temuan penelitian memberikan panduan praktis bagi pemasar dalam merancang strategi e-bom yang lebih efektif. Lalu yang kelima ada kontribusi teoritis. Kontribusi teoritis. Penelitian ini memberi kaya literatur tentang e-bom dan perilaku konsumen serta membuka jalan untuk meneliti lebih lanjut di bidang ini. Lalu keterbatasan jurnal. Generalizability itu meneliti ini dilakukan di Pakistan yang merupakan pasar berkembang sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digenerasikan ke konteks atau pasar lain yang berbeda. Lalu ada variabel yang tidak diteliti. Peneliti ini dapat mempertimbangkan kualitas layanan elektronik sebagai salah satu variabel, variabel kontrol. Variabel kontrol penggunaan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial ekonomi sebagai variabel kontrol tidak diterapkan. Lalu yang terakhir ada pendekatan permodelan. Penelitian ini tidak menggunakan pemodelan multi-level yang dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan mengumpulkan data dari perusahaan dan pelanggan. Yang terakhir mengenai kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen di di e-commerce dengan kredibilitas sumber, persepsi risiko, dan kualitas argumen sebagai faktor utama dalam adopsi informasi. Terdapat hubungan kuat antara persepsi risiko dan niat pembelian, di mana kepercayaan pada sumber kredibel menjadi kunci dalam strategi pemasaran. Mayoritas responden adalah generasi muda yang aktif berbelanja daring, menegaskan pentingnya penyesuaian strategi pemasaran. Secara praktis, penelitian ini menyoroti perlunya membangun kredibilitas dan mengurangi persepsi risiko dalam electronic word of mouth. Untuk penelitian mendatang, disarankan studi longitudinal serta eksplorasi variabel tambahan guna memperdalam pemahaman tentang e-bom dan perilaku konsumen digital. Oke, terima kasih. Mungkin penyampaian dari kelompok 4 cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ketika ada kekurangan, kami juga meminta maaf. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kalian juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.